Bab 586, mengambil racun. Julian tahu bahwa mereka semua terlihat baik dan bersemangat. Jelas sekali bahwa mereka tidak disiksa dalam beberapa hari terakhir. Kamu bisa pergi kapan saja. Barry merentangkan tangannya dan berkata, Julian, saya bisa melepaskan mereka sepenuhnya. Mereka bisa pergi kapan saja, tapi saya tetap mengatakan hal yang sama. Anda membunuh Cakra, pemimpin Sekte Tianshan. Anda tahu itu Sekte Tianshan telah ada di zaman kuno. Statusnya di dunia seni bela diri. Julian terdiam dan tidak berbicara. Barry melanjutkan, Sekte Tianshan adalah Taisan Beidou di dunia seni bela diri kuno. 100 tahun yang lalu, pemimpin Sekte Tianshan adalah pemimpin aliansi. Para pejuang kuno di dunia dipimpin oleh Sekte Tianshan, dan Sekte Tianshan juga merupakan kekuatan di belakang raja. Apakah kamu pikir kamu masih menjadi pemimpin sekarang? Bisakah kamu kembali dan menjadi Raja Naga dan menjadi tampan? Di ruang tamu, ketika Taraf mendengar kata-kata ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, Julian, apa yang kamu lakukan? Taraf tidak tahu apa-apa tentang Sekte Tianshan, tetapi dia tahu bahwa Julian berhasil membunuh. Julian tidak membalas kata-kata Taraf. Biarkan mereka pergi dulu. Ini tidak mungkin, Barry menggelengkan kepalanya. Dia tidak sebodoh itu. Keterampilan seni bela diri Julian saat ini terlalu tinggi, dan dia masih sangat muda. Jika dilepaskan, tidak akan ada yang bisa menahan Julian. Ketika Julian ingin pergi, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Dia mengeluarkan sebuah pil dan memerintahkan, ambillah, dan aku akan melepaskanmu. Julian melihat pil di atas meja. Ukurannya sebesar ibu jari, tampak hitam, dan tidak berbau. Julian, jangan memakannya. Saudara Fisher, jangan tertipu. Beberapa gadis berteriak. Julian sedikit ragu-ragu, mengambil pil itu, membuka mulutnya dan meminumnya. Ini. Taraf dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Setelah makan, Julian bertanya, apa ini? 9 kematian dan pil pemecah jiwa. Barry berkata sambil tersenyum, ini adalah racun unik keluarga Olsen saya. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan seni bela diri Anda, begitu Anda meminumnya, Anda akan diracuni. Anda harus meminum penawarnya sebulan sekali, jika tidak, itu akan seperti ribuan serangga memakan hatimu, dan kamu akan sengsara dan mati. Julian, saya tahu Anda adalah seorang dokter dan keterampilan medis Anda sangat baik, tetapi racun saya adalah formula unik yang bahkan lembaga kedokteran raja tidak berdaya melawannya. Ekspresi Julian sangat tenang, dan dia tidak bisa membedakan suka atau duka di hatinya. Bolehkah aku membawa orang pergi sekarang? Tolong, Barry memberi isyarat mengundang. Julian meminum racunnya, dan dia yakin Julian akan mendatanginya kecuali Julian meninggal. Bawakan keluarga Hansel kepadaku. Bang. Barry bertepuk tangan lagi. Segera, keluarga Hansel dibawa keluar. Julian. Saudara ipar. Keluarga Hansel berbicara satu demi satu. Julian berdiri, memandang ke arah Barry, dan berkata, siapkan 2 mobil untuk saya ingin mengirimnya pergi. Betapa merepotkannya hal ini, bagaimana kalau saya mengirim seseorang untuk mengirim mereka kembali ke sungai? Barry memandang Julian dan berkata sambil tersenyum, konferensi Tianshan akan segera hadir. Sekte dan keluarga mereka semua akan muncul di Tianshan satu demi satu. Ini adalah peristiwa langka dalam 100 tahun. Anda harus membuang beberapa hari hanya untuk datang dan pergi. Julian memikirkannya dan merasa itu sama saja. Hanya membuang-buang waktu baginya untuk berlari bola balik. Beri aku waktu lagi. Dia berdiri, berjalan menuju Taraf dan yang lainnya, dan berkata, ikuti saya keluar. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan keluar pintu. Taraf dan yang lainnya mengikutinya. Di luar, di halaman. Taraf tampak khawatir dan bertanya, Saudara Fisher, apa yang terjadi? Sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata, Julian memiliki ekspresi tidak berdaya di wajahnya. Dia melirik Melanie. Melanie segera menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Julian memperhatikan perutnya secara khusus dan tidak melihat tanda-tanda kehamilan. Dia ingin bertanya, tapi dia malu dan tidak tahu bagaimana cara bertanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, kamu kembali ke Jiangzhou dulu, temukan King Kotake, dan temui Evelyn dan Sarah. Jangan tinggalkan Jiangzhou sebelum tahun baru. Celia bertanya, Saudara Fisher, bagaimana denganmu? Yang lain juga melihat Julian. Julian berkata, jika tidak terjadi apa-apa, saya bisa kembali setelah tahun baru Imlek. Konferensi Tianshan diadakan pada hari ke-28 bulan ke-12 lunar. Hanya ada 2 hari sampai tahun baru. Dalam 2 hari ini, konferensi Tianshan pasti tidak akan selesai. Jika semuanya berjalan dengan baik, Julian akan dapat kembali setelah tahun ini. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, Julian tidak berani memikirkannya, karena dia tidak yakin bisa kembali hidup-hidup. Mendengar hal tersebut, beberapa orang terdiam. Setelah beberapa saat, Priscilia membuka mulutnya dan berkata, Saudara Fisher, saya juga telah mengembangkan Ki,
tetapi saya baru saja melakukannya, dan kekuatan saya masih sangat rendah, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Kembalilah, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di sini. Setelah kamu kembali, kecuali tidak meninggalkan Jiangzong, kamu dapat melakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Julian berkata dengan lembut. Sekarang setelah dia memakan racun Bari, dia juga berencana untuk mengikuti Bari selama jangka waktu tertentu untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan dan melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan untuk melenyapkan mereka dalam satu gerakan. Melanie, kamu. Julian memandang Melanie. Melanie menundukkan kepalanya. Dia tahu apa yang ditanyakan Julian. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Julian. Dia menggigit bibirnya dengan ringan dan ragu untuk berbicara. Julian menggaruk kepalanya karena malu. Kamu, apakah kamu hamil? Mendengar hal tersebut, beberapa orang terlihat kaget. Terutama Taraf, dia berteriak, apa, kamu hamil? Tidak banyak orang yang mengetahui tentang kehamilan Melanie. Hanya Priscilia yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Sekarang ketika saya mendengarnya, semua orang terkejut. Saudara Fisher, aku. Wajah cantik Melanie memerah. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, aku tidak hamil. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tidak hamil. Mendengar kabar tersebut, ia merasa seperti mendapat amnesti, seolah-olah sebuah batu besar tiba-tiba terangkat dari tubuhnya. Tapi saya juga tampak sedikit kecewa. Apa yang terjadi? Dia bertanya dengan cemberut. Melanie berbisik, ya, Evelyn lah yang memberiku ide itu. Dia bilang dia bisa mengikatmu dengan cara ini. Julian tidak bisa tertawa atau menangis. Apa yang sedang dilakukan Evelyn? Tidak apa-apa, aku akan membiarkan mereka membawamu kembali ke sungai dulu. Julian tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan memasuki rumah. Taraf, sebaliknya, menarik Melanie dan bertanya, Melanie, apa yang terjadi? Ya, tidak apa-apa, mari kita bicarakan itu saat kita kembali, kata Melanie lembut. Di villa. Julian datang. Nicholas berjalan tepat waktu, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, Julian, saya tahu Anda pasti akan datang untuk menyelamatkan kami. Julian melirik Nicholas. Karamatsu berseru dengan manis, kakak ipar. Julian kemudian berkata, kembalilah ke Jiangzong, tetap tenang dan jangan menimbulkan masalah, jika tidak, tidak ada yang akan menghapus pantatmu. Julian tahu betul siapa keluarga Hansel. Dia sangat takut keluarga Hansel akan menggunakan posisinya saat ini untuk memamerkan kekuatan mereka di sungai. Ya, tentu saja, saya pasti tidak akan menimbulkan masalah apapun. Nicholas berkata dengan percaya diri. Julian berjalan menuju sofa, duduk, memandang ke arah Bari, dan berkata, kirim seseorang untuk mengirim mereka kembali ke sungai dengan selamat. Mudah untuk dikatakan. Bari berbicara sambil tersenyum, dan segera memerintahkan, kirim semua orang kembali. Ada satu rambut yang hilang. Datang dan temui aku dengan kepala terangkat. Bab 587, benar atau salah, benar atau salah. Taraf dan yang lainnya diusir, dan Julian merasa lega. Dia percaya bahwa Bari tidak akan lagi mempermainkan atau menggunakan Taraf dan orang lain untuk mengancamnya karena dia telah meminum racun. Selain itu, Bari sangat yakin bahwa Julian dapat membantunya melakukan sesuatu. Villa, Aula. Julian, aku sangat memikirkanmu. Bari memandang Julian dengan ekspresi kagum dan berkata, kamu adalah bakat yang langka. Kamu memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Jika ini terjadi dalam beberapa dekade, kamu pasti tidak akan terkalahkan di dunia. Ikuti aku dan melakukannya bersama-sama. Mari kita ciptakan era sejahtera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Julian bertanya dengan tenang, saya tidak pernah tahu apa yang ingin dilakukan Sekte Gu. Bisakah Anda memberitahu saya? Saya tidak tahu. Bari melirik Julian dan berkata sambil tersenyum, dalam hidup, apa yang kita kejar tidak lebih dari kekuatan dan kekuasaan. Hati orang-orang serakah dan ingin berdiri di piramida dunia. Jika tidak akan ada banyak perang di dunia, hanya sejarah yang panjang. Ingin menyatukan seluruh dunia, Julian memandang Bari. Hehe. Bari tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal. Julian, ikuti saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Saya punya rencana untuk membunuh pemimpin Sekte Gu selama konferensi Tianshan dan mengendalikan seluruh Sekte Gu. Saat itu, Anda akan menjadi pemimpin Sekte Gu. Kedua pemimpin itu lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Julian juga tersenyum ringan, saya sudah melakukan apa yang Anda katakan, jadi mengapa saya harus mengambil risiko lagi? Anda membunuh Cakra dan benar-benar menyinggung Sekte Tianshan, Tuan Long, dan Raja. Mereka tidak dapat mentolerir Anda lagi. Berbicara tentang Tuan Long, Julian juga menjadi tertarik dan bertanya, siapa Tuan Long? Julian telah lama mengetahui keberadaan Tuan Long dan bahwa dia adalah orang di belakang Raja. 30 tahun yang lalu,
Dialah yang merencanakan segalanya dan menyebabkan banyak hal untuk mendorong raja naik tahta. Tapi dia tidak tahu siapa Merlong atau asal-usulnya. Bari menjelaskan sambil tersenyum, seorang pejuang yang sangat kuat, tetapi juga seorang politikus dan pemikir yang sangat luar biasa. Dia telah hidup dalam pengasingan di belakang layar selama beberapa dekade, membantu raja memberikan saran, sehingga Daxia dapat berkembang pesat. Adapun identitasnya, Bari berhenti sejenak dan melanjutkan, 100 tahun yang lalu, Sia besar baru didirikan. Pada saat itu, raja dikelilingi oleh 4 orang kuat. Keempat orang ini disebut langit, bumi, angin, dan guntur. Namun, 100 tahun yang lalu, keempat orang kuat ini semuanya berusia lebih dari 100 tahun. Setelah 100 tahun, mereka semua akan mati. Dan Tuan Long adalah murid yang dijuluki Tian Qiang. Dia telah memperoleh warisan surgawi yang sebenarnya. Adapun kekuatannya, tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti, karena dia jarang berkelahi dengan orang luar, tetapi dia bisa disukai oleh surga. Potensinya lumayan. Dia sudah puluhan tahun berlalu, dan kekuatannya pasti tidak lemah. Diperkirakan secara konservatif dia berada di alam ketujuh tidak semudah itu untuk masuk. Bari menjelaskan asal-muasal Tuan Long. Dia adalah murid pertama dari 4 orang kuat di sekitar Raja Kai dari Gritsia. Nama lengkapnya adalah Kyler Long. Julian mendengarkan dengan cermat. Dia juga punya gambaran tentang apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Tapi dia tidak tahu ada orang kuat 100 tahun yang lalu. Yang dia tahu adalah pemimpin aliansi 100 tahun yang lalu, kepala sekte Tianshan, dan kepala keluarga Janner dari sekte Gu, Kelvin. Dia belum pernah mendengar tentang orang lain. Bari tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Julian, kamu adalah seorang tentara. Kamu harus tahu bahwa jika kamu tertinggal, kamu akan dipukuli. Izinkan saya bertanya kepada kamu, jika kamu 100 tahun yang lalu, kamu mengendalikan militer, dan orang-orang Gritsia diintimidasi dan mati. Tak terhitung jumlahnya, setelah bertahun-tahun berperang, maukah Anda memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, menghancurkan negara musuh, dan membalaskan dendam tentara dan rakyat yang tewas? Julian tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Bari akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Dia memikirkannya. 100 tahun yang lalu dia tidak yakin. Jika dia berada di hutan belantara selatan dan hutan belantara selatan diserang dan menimbulkan korban yang tak terhitung jumlahnya, dia pasti akan mengirim pasukan untuk menyerang dan membalas dendam. Siapapun yang menyinggung Daxia kami akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Ini adalah filosofi militer. Sebagai seorang prajurit, adalah tanggung jawab Anda untuk melindungi rumah dan negara Anda. Melihat keheningan Julian, Bari melanjutkan, banyak negara di dunia terlibat dalam pertempuran saat itu. Negara-negara musuh gila dan melakukan kejahatan keji di seluruh dunia. Namun setelah itu, raja pada saat itu menyerah. Reparasi pasca perang. Julian mendengarkan dengan tenang. Kelompok kami menganjurkan memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan, tetapi raja menganjurkan pengembangan diri, jadi mereka bubar dan memulai perang saudara. Hal ini menyebabkan pertempuran pertama Sekte Gu. Dalam pertempuran itu, Sekte Gu menderita kerugian besar. Namun, setelah kejadian itu, raja menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Hancurkan Olsen dan berdiri sendiri melawan kedua klan tersebut. Saya tahu bahwa mereka yang berkuasa harus kejam dan menghindari semua masalah di masa depan. Tapi ini terlalu kejam. Bari menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Julian tidak berkomentar apapun. Dia tahu bahwa sejarah ditulis oleh mereka yang berhasil. Dulu, kami para pejuang kuno tidak peduli dengan urusan dunia, dan dinasti feodal tidak membuat kemajuan, jadi kami dikalahkan. Sekarang, kami memiliki kekuatan. Mengapa kami tidak bisa mengalahkan orang lain? Mengapa kami tidak bisa mengalahkan yang lain? Merumuskan aturan abad baru. Bari menarik napas dalam-dalam. Melihat Julian, dia berkata, jadi, Julian, bergabunglah dengan kami. Jika kamu kembali sekarang, raja pasti tidak ingin melihatmu, dan pasti akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu dari jabatannya. Tapi kami punya cara untuk membiarkanmu memasuki dunia politik. Dengan gengsimu saat ini, kami kemudian akan mengoperasikannya lagi, dan pemilihan besar berikutnya akan diadakan, Anda memiliki peluang besar untuk naik tahta. Bukankah lebih baik kami mendukungmu sebagai raja dan menciptakan era baru bersama? Bari menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Julian hanya tersenyum tipis. Bari benar, setidaknya dalam filosofinya, dia setuju dengan hal ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa naik ke kapal Sekte Gu. Tidak ada yang disebut benar atau salah di dunia ini, yang ada hanyalah posisi. Kalau beda posisi, maka salah. Dari sudut pandang Sekte Gu, raja bersalah. Dari sudut pandang raja, Sekte Gu salah. Benar dan salah, siapa yang tahu dengan jelas? Julian, pikirkan baik-baik. Saya tidak ingin menggunakan racun untuk menahan Anda. Saya benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda. Sedikit lelah. Oke, aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Kamu bisa mandi air panas dan istirahat yang baik. Bari berbalik dan pergi. Julian duduk di sofa,
mengambil sebatang rokok di atas meja dan menyalakannya. Tak lama kemudian, dua wanita cantik datang. Komandan Langit, silakan naik ke atas, kami akan memandumu untuk menyegarkan diri. Julian berdiri. Diikuti oleh dua wanita. Di lantai atas, kamar mewah. Kedua wanita itu mengambil handuk mandi, menuangkan air ke dalamnya, dan pergi menanggalkan pakaian Julian. Julian berhenti tepat waktu dan berkata, "Oke, kamu boleh keluar, saya bisa melakukannya sendiri." Mendengar hal tersebut, kedua pria itu langsung berlutut di tanah. Julian mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Seseorang berteriak, "Komandan Langit, jika kamu mengusir kami akan mati." Julian tampak serius. Dia telah melihat metode Bari, membunuh orang dengan sedikit perselisihan, tanpa mengatakan omong kosong apapun. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Oke, ayolah." Bab 588, Wanita Cantik Kembar. Julian tahu bahwa jika dia menolak, kedua orang ini pasti akan mati, dan dia tidak ingin orang lain mempertaruhkan nyawa karena dia. Kedua wanita itu kemudian berdiri dan mulai mengganti pakaian Julian. Segera, dia ditelanjangi hingga hanya mengenakan celana dalamnya. Seorang wanita ingin melepas pakaiannya. Julian menghentikannya tepat waktu, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke bak mandi. Suhu airnya pas. Saat Anda berbaring di dalamnya, Anda merasa nyaman. Kedua wanita itu berlutut di tanah dan mulai melepas rok mereka. Julian menghentikannya tepat waktu, "Apa yang kamu lakukan?" Wanita itu berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Komandan Langit, malam ini, kami adalah bangsamu." Julian mengerutkan kening. "Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Komandan Surgawi. Tolong, Komandan Surgawi, jangan menolak. Kami tahu bahwa status kami rendah dan kami tidak layak untuk Komandan Surgawi. Kami tidak akan mengganggu Komandan Surgawi. Komandan Surgawi seharusnya tidak memiliki beban psikologis apapun. Bermainlah dengan santai. Kalian berdua mengatakan sesuatu, dan saya mengatakan sesuatu." Karena itu, dia sudah melepas pakaiannya dan berjalan menuju bak mandi. Bak mandi ini berukuran besar dan dapat menampung beberapa orang sekaligus. Julian langsung takut. Dia melompat dan muncul di luar bak mandi dalam sekejap. Dengan lambaian tangannya, handuk mandi tidak jauh darinya terbang. Dia membungkus dirinya dengan handuk mandi dan berjalan keluar berpakaian, dan berjalan ke bawah dengan pakaiannya. "Dua wanita, kamu lihat aku dan aku lihat kamu." Mereka adalah sepasang anak kembar, berumur sekitar 20 tahun, tinggi 1,8 meter, berkaki jenjang dan sosok yang sangat menawan. "Kakak, apakah karena kita tidak cukup cantik sehingga Komandan Surgawi meremehkan kita?" Saya tidak tahu. Apa yang harus saya lakukan? Jika pemimpin mengetahuinya, kita akan dikutuk." Keduanya menjadi sedih. Julian, sebaliknya, sudah turun. Di bawah. Bari sedang berbicara dengan bawahannya. Melihat Julian datang, dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, "Bagaimana? Apakah Anda puas dengan pengaturan saya? Jika Anda tidak puas, saya akan mengubahnya lagi. Saya jamin dia akan menjadi wanita cantik yang akan menaklukkan negara. Dia harus memiliki tubuh dan wajah. Dia punya wajah, dia berbakat, dan yang lebih penting, dia cantik. Cepat keluarkan orang-orang dari sini, aku tidak membutuhkan siapapun untuk melayaniku." Itu dia. Bari mengangguk dan memerintahkan orang-orang di sekitarnya, karena Julian tidak menyukainya, tidak ada gunanya menahannya. "Tarik dia ke bawah dan bunuh dia." "Ya." Orang-orang itu mengangguk. "Anda." Julian segera menjadi marah. "Bari, apa yang ingin kamu lakukan?" Bari berkata dengan tenang, "Komandan Langit tidak menyukainya, jadi tidak ada gunanya menyimpannya. Saya harus membunuh mereka. Saya akan mencarikan beberapa lagi untuk Anda sampai Anda puas." Dia berbicara dengan tenang, seolah-olah di matanya orang-orang ini bukanlah manusia, melainkan hewan yang bisa dieksekusi begitu saja. Julian benar-benar tidak punya pilihan. Dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dia berkata, "Saya benar-benar tidak membutuhkan layanan apapun, jadi berhentilah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu." Bari berkata sambil tersenyum, "Hidup mereka adalah milikku. Saya mengadopsi mereka dan mengirim mereka ke sekolah dan belajar ilmu. Mereka tahu takdir mereka." Saat dia berbicara, dia bertepuk tangan dan memerintahkan, "Bawakan beberapa lagi ke sini dan biarkan Julian memilih. Jika mereka tidak menyukai semuanya, bunuh mereka semua." "Ya." Orang-orang itu segera mengangguk. "Lupakan saja, hanya keduanya." Julian tidak mundur. "Benar," Bari berkata sambil tersenyum, "malam ini, aku bersenang-senang. Aku berkata, ikuti aku, dan aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Sebagai seorang pria, apa yang kamu kejar tidak lebih dari hal-hal itu, kekuatan, uang, kekuasaan, keindahan, dan kehidupan impian dan impian, saya dapat memberikan ini kepada Anda." Julian tidak mengatakan apa-apa dan berbalik dan naik ke atas. Kembali ke kamar lagi.
Di dalam kamar mandi, si kembar belum bangun dan masih berendam di dalamnya. Keduanya berbicara pelan lagi dan mendiskusikan Julian. Kakak, aku juga pernah mendengar tentang Komandan Surgawi. Konon dia sangat berdedikasi dan hanya mencintai satu orang. Bagi Sarah, dia bahkan menikah dengan keluarga Hansel dan membiarkan keluarga Hansel mengganggunya. Ya, aku juga pernah mendengarnya. Kehidupan Sarah sangat bagus. Kita tidak memiliki kehidupan ini. Hus. Saat ini, Julian masuk. Si kembar langsung berdiri. Mereka tidak mengenakan pakaian apapun, dan tubuh mereka terlihat oleh Julian. Julian berbalik tepat waktu. Oke, kamu keluar dulu dan aku akan mencucinya sendiri. Kamu hanya tidak ingin meninggalkan kamar malam ini. Julian tidak punya pilihan selain meninggalkan mereka di kamar, tapi dia tidak berencana melakukan apapun. Keduanya saling memandang dan berjalan keluar pada saat bersamaan. Kakinya yang panjang dan berwarna putih terlihat sepenuhnya. Salah satu dari mereka memeluk Julian dari belakang. Komandan Langit, izinkan kami melayani Anda. Orang lain juga berkata, ini adalah perintah dari atas. Jika Komandan Surgawi menolak, kami akan mati. Keluar dulu. Napas Julian sedikit cepat. Dia laki-laki, dan dia tergoda ketika dihadapkan pada godaan seperti itu. Tapi dia punya intinya sendiri. Sedikit menstimulasi energinya, orang yang menahannya diguncang, lalu mereka berdua terlempar keluar dari kamar mandi dan jatuh ke lantai empuk. Julian, sebaliknya, mengunci pintu kamar mandi dan mulai mandi sendiri. Di luar, keduanya memanjat. Kakak, apa yang harus aku lakukan? Orang lain berpikir sejenak dan berkata, kami semua diminta untuk tinggal di kamar. Kami akan terus bekerja keras di malam hari. Saya tidak percaya ada pria seperti itu di dunia. Kalaupun ada, cukup berdasarkan kecantikan kedua saudara perempuan kita, aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu bisa merayunya. Di dalam kamar mandi. Julian mandi di bak mandi dan menghela nafas lega. Kemudian dia meninggalkan pikiran berantakan di benaknya dan mulai memeriksa tubuhnya. Dia meminum racunnya, tetapi sejauh ini, dia tidak merasakan adanya ketidaknyamanan di tubuhnya. Dia memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mengerutkan kening dan berkata, racun macam apa ini? Mengapa saya tidak merasakan apa-apa? Apakah saya harus tahu kapan racun itu mulai berlaku? Julian mulai berpikir. Dia adalah seorang dokter dan mengetahui beberapa racun. Sebelum racun tersebut menimbulkan efek, tidak akan ada gejala. Setelah berendam sekitar setengah jam, dia bangun, berpakaian dan berjalan keluar. Ketika dia berjalan keluar, dia menemukan si kembar sudah terbaring di tempat tidur. Mereka meringkuk di tempat tidur, dengan hanya dua kepala kecil mereka yang terlihat. Julian melihat sekilas, berjalan langsung ke sofa, duduk di sofa, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Ketika si kembar melihat ini, mereka segera turun dari tempat tidur. Keduanya tidak mengenakan apapun. Meski di luar turun salju lebat, AC di dalam rumah menyala, suhu sangat tinggi, dan keduanya tidak dingin. Melihat mereka berdua, Julian segera berbalik. Apa yang kamu lakukan? Pakai bajumu dulu. Namun, kedua orang itu tidak mendengarkan, mereka berjalan mendekat dan duduk di samping Julian, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Yang satu memegang lengannya, dan yang lainnya langsung jatuh ke pangkuannya, menatap Julian. Julian pernah mengalami adegan ini sebelumnya. Dia juga merasakan sedikit detak jantungnya. Salah satu dari mereka langsung mengambil tangan Julian dan meletakkannya di atasnya. Komandan Langit, ayo main game. Komandan Langit, ceritakan pada kami apa yang terjadi saat kamu menjadi tentara yang bertempur di hutan belantara selatan. Keduanya terus menggoda. Suara mereka sangat merdu dan indah. Julian menarik napas panjang dan berkata dengan nada memerintah, kenakan pakaianmu sebelum kita bicara. Bab 589, bekerja sama dalam akting. Julian benar-benar tidak bisa menerima pemandangan seperti itu. Ini adalah era damai, di mana setiap orang setara dan tidak ada seorang pun yang lebih rendah dari orang lain. Dia langsung berdiri, mengambil rokok dan pergi. Dia membuka pintu dan berjalan ke balkon. Dia berdiri di balkon dan memandangi dunia putih di kejauhan. Kedua saudara perempuan itu melihat bahwa Julian sepertinya tidak tertarik pada wanita, jadi mereka hanya mengenakan pakaian. Komandan Langit. Julian memandangi langit dan bumi yang putih dan sedang berpikir, ketika sebuah tangisan membuyarkan pikirannya. Saat itulah Julian bereaksi dan melihat kedua orang yang keluar. Keduanya tampak persis sama, tinggi sama, dan berpakaian sama, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Dia berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun. Jangan khawatir, saya akan menjagamu tetap aman selama saya di sini. Keduanya mengangguk pada saat yang sama, dengan ekspresi bersyukur di wajah mereka, dan berkata, terima kasih, Komandan Surgawi. Julian menghela nafas lega dan masuk ke kamar. Keduanya mengikuti dan masuk.
Julian duduk di sofa, dan keduanya berdiri di samping. Komandan Langit, namaku Sasa, dan ini adikku Sisi. Julian mengangguk. Julian tidak tidur seperti ini selama beberapa hari terakhir. Dia juga sedikit mengantuk, jadi dia memerintahkan, kamu diam saja di kamar dan jangan bergerak. Saya sedikit mengantuk, jadi saya akan tidur siang. Sasa dan Sisi saling berpandangan dan mengangguk ringan. Julian berjalan menuju tempat tidur dan langsung berbaring. Sasa dan Sisi sedang duduk di sofa. Mereka takut mengganggu Julian dan tidak berbicara. Julian segera tertidur. Ketika saya bangun, hari sudah malam. Dia berdiri dan mengusap pelipisnya. Sebelum dia sempat bereaksi, air pencuci muka telah dibawakan. Tidak diketahui apakah Sasa atau Sisi yang mengeluarkan handuk dan mencuci wajah Julian. Julian juga tidak menolak. Setelah dicuci, Komandan Langit, pemimpin telah memerintahkan ketika kamu bangun, turunlah untuk makan malam. Makan malam yang berlimpah telah disiapkan. Ya, saya mengerti. Julian mengangguk, berdiri, berjalan keluar pintu, dan berjalan ke bawah. Begitu dia tiba di lobi di lantai pertama, Barry tersenyum dan bertanya, Saudara Fisher, apa kabar? Apakah kamu puas? Julian melirik Sasa dan Sisi yang mengikutinya, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, saya puas, sangat bagus. Benar, ayo, duduk. Barry meminta Julian untuk duduk. Julian duduk. Sasa dan Sisi segera datang dan duduk di sampingnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Parfum keduanya berbau sangat harum, membuat Julian merasa rileks dan bahagia. Julian juga khawatir bahwa Barry akan mempermalukan kedua orang ini, jadi dia menolak. Melihat ke arah Barry di seberangnya, dia bertanya, jenis racun apa yang kamu berikan padaku? Mengapa aku tidak bereaksi sama sekali? Barry berkata, bukankah sudah kubilang padamu? Ini adalah racun unik keluarga Olsenku. Efeknya tidak akan begitu cepat. Ini akan memakan waktu. Jika tidak berpengaruh, tidak akan ada kelainan pada tubuh. Setelah itu berlaku, hidup akan lebih buruk daripada mati. Selama kita bekerja sama dan aku berjanji kamu akan baik-baik saja. Julian bertanya dengan tenang, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan selanjutnya? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dalam perjalanan menuju Sekte Tianshan, kami akan menyerang orang-orang kuat dari semua sekte dan keluarga besar. Kami akan membunuh mereka yang bisa dan melukai mereka yang tidak bisa. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Ada begitu banyak sekte dan keluarga seni bela diri kuno di Daxia, tapi aku belum mampu menantang kekuatan seluruh komunitas seni bela diri kuno di Daxia. Kamu memilikinya. Barry memandang Julian dan berkata dengan kagum, Julian, kamu memiliki potensi besar. Kamu berusia kurang dari 30 tahun ini dan kamu memiliki kekuatan seperti itu. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, hanya mereka yang bisa. Sainganmu hanya bisa dibandingkan denganmu. Mantan Kelvin melakukannya, tapi Kelvin baru memasuki alam ketujuh ketika dia berumur 40. Ketika Barry berbicara tentang Kelvin, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Kelvin masih hidup? Apakah pemimpin Sekte Gus saat ini adalah Kelvin yang sama? Barry tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Julian, tetapi mengubah topik pembicaraan. Julian, aku percaya padamu. Aku percaya jika kamu bergabung dengan kampku, bakat dan kekuatanmu akan dimanfaatkan. Oke, aku berjanji padamu. Benar, Barry tertawa dan berkata, ayo, minum. Sasa dan Sisi di sampingnya segera pergi menuangkan anggur. Perjamuan dimulai, tetapi Julian terus makan dengan tenang dan tidak banyak bicara. Setelah makan, dia kembali ke kamarnya. Sasa dan Sisi juga mengikutinya. Di bawah, seorang pria parubaya bertanya, Bos, apakah Julian benar-benar dapat diandalkan? Barry juga melamun. Setelah beberapa saat, dia berkata, untuk menyelamatkan orang, dia membunuh Cakra, pemimpin Sekte Tianshan. Saya telah menempatkan orang-orang di Sekte Tianshan. Selama pertempuran Sekte Tianshan, seluruh tetua dan murid Sekte Tianshan semuanya telah melihatnya. Sekarang, dia telah memakan racunku. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus melakukan sesuatu untukku. Dia pasti tidak dapat diandalkan sekarang, tetapi jika dia tertahan oleh racun, dia dapat diandalkan. Setelah dia membantuku dengan banyak hal, maka aku benar-benar bisa mempercayainya. Di dalam ruangan, Julian duduk di sofa. Sasa dan Sisi juga takut Julian akan bosan, jadi mereka menari di dalam kamar. Orang-orang cantik, tariannya bahkan lebih indah. Tapi Julian tidak punya niat untuk mengaguminya. Oke, berhenti. Julian memanggil kedua orang yang menari itu. Keduanya berhenti, berjalan, dan duduk di sebelah Julian. Julian menggerakkan tubuhnya sedikit, menunjuk ke tempat tidur besar, dan berkata, ini malam, kalian pergi tidur. Saya tidur siang di siang hari dan saya tidak terlalu mengantuk. Saya akan berlatih sebentar. Jika aku ngantuk, aku bisa tidur di sofa saja. Keduanya berjalan tanpa bersikap sok dan jatuh ke tempat tidur. Julian, sebaliknya, duduk bersila di sofa dan mulai berlatih. Dia telah memperhatikan mereka berdua.
Setelah dia merasakan mereka tertidur, dia membengkokkan jari-jarinya dan melepaskan dua ledakan kuat. Sasa dan Sisi langsung mengetuk titik akupuntur mereka. Julian membuka pintu dan menuju ke balkon. Meski sudah malam, salju masih menyelimuti dan kepingan salju masih berterbangan di langit, tak jauh berbeda dengan siang hari. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Dia melompat dan muncul di atap lantai 3 dalam sekejap. Kemudian dia melompat dan muncul puluhan meter jauhnya. Jaraknya beberapa kilometer dari villa ini. Di tengah salju, ada seseorang yang berdiri. Pria ini mengenakan jaket hitam dengan topi. Julian muncul di sini dan melihat orang ini. Bagaimana? Pria itu tidak berbalik. Julian berkata, saya meminum racun Bari, dan sekarang saya untuk sementara berada di bawah kendalinya. Bari meminta saya untuk mencegat orang-orang kuat dari berbagai sekte dan keluarga besar dalam perjalanan ke sekte Tianshan. Bunuh mereka jika saya bisa, atau jika saya tidak bisa. Untuk melukainya secara serius, saya masih tidak tahu tujuan sebenarnya mereka menyelenggarakan konferensi Tianshan. Pria berbaju hitam itu mengangguk. Anda harus memberitahu master dari berbagai sekte terlebih dahulu dan meminta mereka untuk bekerja sama dengan saya dalam akting. Namun, Anda harus memberitahu orang-orang yang dapat diandalkan. Pasti ada banyak orang dari sekte Gu di setiap sekte dan keluarga. Saya tidak mau untuk diekspos terlebih dahulu, sehingga tidak akan ada bahaya. Aku tahu. Pria berbaju hitam itu mengangguk, dan kemudian tubuhnya bersinar, muncul dalam jarak puluhan meter dalam sekejap. Saat itulah Julian berbalik. Bab 590, Perintah Pengejaran Aliansi Bela Diri. Segera Julian kembali ke villa mandiri ini. Muncul di balkon lantai 2 dan hendak memasuki rumah. Kamu mau pergi kemana? Sebuah suara datang. Ketika Julian mendengar suara itu, dia menoleh dan melihat seorang lelaki tua duduk bersila di halaman bawah. Dia adalah Bari. Bari melompat dan muncul di balkon lantai 2. Julian menatapnya dengan ekspresi tenang, tetapi hatinya terkejut. Ketika dia keluar, dia melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Dia sangat berhati-hati ketika pergi agar tidak diikuti. Dia berkata dengan tenang, agak membosankan di dalam kamar, kenapa kamu tidak keluar jalan-jalan? Oke, tentu saja. Bari berkata, Julian, aku sangat menyukaimu. Aku berharap bisa bekerja sama denganmu daripada menggunakan racun untuk menahanmu. Mustahil. Julian menolak, saya akan melakukan satu hal terakhir untuk Anda. Setelah saya menyelesaikannya, saya harap Anda dapat memberi saya penawarnya. Saya tidak akan terlibat. Kamu tidak bisa kembali. Meski begitu, aku tidak bisa membantu para pelaku kejahatan. Lebih baik aku tidak bisa kembali. Aku bisa memilih untuk pensiun dan menjalani kehidupan yang santai. Saya yakin Anda akan memikirkannya dengan matang. Bari tidak berkata apa-apa lagi, melompat, dan muncul di halaman bawah. Julian menarik napas dalam-dalam. Ketika dia pergi, dia sangat berhati-hati. Tidak ada yang boleh mengikutinya, dan tidak ada yang melihatnya bertemu orang lain. Kecuali jika Bari memasuki alam ke-8, jika tidak, dia pasti bisa mengetahui apakah Bari mengikutinya. Namun, hal ini kecil kemungkinannya. Menurut informasi yang diberikan oleh Alan, kekuatan Bari tidak diketahui. Dia kira-kira berada di sekitar alam ke-7, dan tidak mungkin untuk melintasi alam ke-8. Dia berbalik dan memasuki rumah, menutup pintu. Sasa dan Sisi tidur sangat nyenyak. Setelah Julian memasuki ruangan, dia juga membuka kunci titik akupuntur mereka, lalu duduk bersila dan mulai bermeditasi dengan mata tertutup. Saat ini, kota Tianji. Hotel Bintang 5, kamar presidensial. Dua wanita cantik sedang duduk bersama. Ini adalah Sarah dan Evelyn yang telah tiba. Setelah mereka tiba di kota Tianji, mereka tidak pergi ke sekte Tianshan dengan tergesa-gesa, tetapi menunggu orang kuat lainnya dari Istana Raja Surgawi. Sarah mengenakan piyama tipis, menyilangkan kaki, memandang Evelyn, dan berkata, hampir semua orang kuat dari Istana Raja Surgawi telah berkumpul di Tianji. Kapan kita akan mengambil tindakan? Evelyn melirik ke arah Sarah, aksi, bagaimana harus bertindak? Kami bahkan tidak tahu di mana Julian sekarang, dan kami bahkan tidak yakin siapa yang menangkap Taraf dan yang lainnya. Mendengar ini, ekspresi Sarah menjadi serius. Dia tidak tahu di mana Julian berada atau oleh siapa keluarga Hansel ditangkap. Meskipun dia telah tiba di kota Tianji dan tidak jauh dari sekte Tianshan, dia tampak seperti lalat tanpa kepala sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Jiang Wudeng berpikir sejenak dan berkata, saya menelpon kakek untuk menanyakan situasinya. Keluarga Jiang juga memiliki status tertentu di dunia seni bela diri kuno. Keluarga Jiang harus mengetahui beberapa situasi di dunia seni bela diri kuno. Saya akan bertanya kepada kakek apakah ada. Tidak ada jejak Julian. Evelyn berkata, mengeluarkan ponselnya dan menelpon Roger yang berada jauh di Kyoto. Segera, panggilan itu tersambung. Kakek. Evelyn berteriak. Roger menjawab dengan lembut dan bertanya, apakah kamu di Tianshan sekarang? Ya, kita telah sampai di kota Tianji.
Apa yang sedang dilakukan anak Julian ini? Roger bertanya. Ah, apa yang kamu lakukan? Evelyn tertegun dan bertanya, kakek, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Roger bertanya, mengapa kamu tidak bersama Julian? Tidak, dia pergi duluan dan aku baru saja tiba. Roger berkata, berita datang dari Sekte Tianshan. Julian muncul di Sekte Tianshan, bertarung dengan Cakra, pemimpin Sekte Tianshan, mengalahkan Cakra, membawa pergi Cakra yang terluka parah, dan membawa Cakra pergi. Keesokan harinya kepala Sekte Tianshan dilempar keluar gerbang Sekte Tianshan. Sekarang Sekte Tianshan telah mengeluarkan perintah pembunuhan dari Aliansi Bela Diri untuk mengejar Julian di seluruh dunia. Sekte akan sangat berterima kasih padanya dan bahkan mengambil harta karun Sekte Tianshan, pedang es, diberikan sebagai hadiah. Apa? Mendengar ini, Evelyn berdiri kaget dan bertanya, kakek, apakah itu benar atau salah? Apakah beritanya akurat? Tentu saja, ini adalah pesan yang dikirim oleh Sekte Tianshan secara pribadi. Evelyn langsung kehilangan tenaga dan tenaganya dan jatuh lumpuh di atas sofa. Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Evelyn menutup telepon, memandang Sarah, wajahnya pucat, dan berkata, kakek berkata bahwa Julian membunuh Cakra, pemimpin Sekte Tianshan, dan sekarang Sekte Tianshan telah mengeluarkan perintah pengejaran dari Aliansi Bela Diri, dan mengejarnya ke seluruh dunia. Untuk membunuh Julian, bahkan mengambil pedang Sekte Tianshan, pedang es, sebagai hadiah. Apa? Sarah juga berteriak dan tiba-tiba berdiri. Ini, bagaimana ini mungkin? Julian bukanlah orang seperti itu, bagaimana dia bisa membunuh pemimpin Sekte Tianshan? Sarah, jangan terlalu bersemangat, tenanglah. Evelyn menarik napas dalam-dalam untuk menghibur Sarah. Sarah duduk. Evelyn berkata, menilai dari situasi saat ini, intelijennya sangat akurat. Saya kira musuh mengancam Julian dengan nyawa Taraf dan keluarga Hansel, dan meminta Julian untuk membunuh Cakra, pemimpin Sekte Tianshan. Dan Julian kami melakukannya, sekarang dia sedang diburu oleh Aliansi Bela Diri, kita harus menemukannya sesegera mungkin, jika tidak dia akan dalam bahaya. Benar. Evelyn memimpikannya sesuatu dan bertanya, telepon kembali ke Jiangzong dan tanyakan apakah keluarga Hansel telah kembali. Baiklah, izinkan aku bertanya. Sarah mengeluarkan ponselnya dan menelepon ke rumah. Setelah menelepon, dia mengetahui bahwa keluarga Hansel telah kembali. Dia menelepon Taraf lagi. Taraf juga tiba dengan selamat di sungai. Sarah bertanya, apakah kamu melihat Julian? Suara Taraf datang dari telepon, saya melihatnya. Untuk menyelamatkan kita, dia mengambil racun yang dibuat oleh Sekte Gu yang kuat. Kapan kamu melihatnya? Pagi ini. Di mana? Taraf berpikir sejenak dan berkata, seharusnya berada di pinggiran kota Tianji. Saya akan memeriksa petanya nanti untuk menentukan lokasi spesifiknya dan mengirimkan koordinatnya kepada Anda. Oke. Sarah menelepon. Dia mengemudi tanpa menggunakan tangan. Evelyn juga mendengar apa yang dikatakan Taraf. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, menilai dari situasi saat ini, setelah Julian membunuh Cakra, dia pergi mencari orang-orang dari Sekte Gu dan mengambil racun. Dia seharusnya dikendalikan oleh orang-orang dari Sekte Gu sekarang. Menurut tebakan saya adalah bahwa Sekte Gu sedang mencoba untuk memenangkan Julian, sehingga Julian melepaskan diri dari jalan lurus Aliansi Bela Diri dan bergabung dengan Sekte Gu dalam keadaan putus asa. Apa yang harus saya lakukan? Sarah menjadi cemas dan bertanya, Evelyn, kamu selalu banyak akal, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Julian terpaksa maju untuk menjelaskan sekarang. Apakah masih ada kesempatan? Dimaafkan. Evelyn menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kemungkinan. Sekte Tianshan selalu menjadi Taisan Beidou dari Liga Seni Bela Diri dan memiliki posisi penting dalam dunia seni bela diri kuno. Inilah sebabnya konferensi diadakan di Tianshan. Sekarang Julian telah membunuh Sekte Tianshan. Guru, jalan yang benar tidak dapat lagi menampungnya. Sarah tampak pucat dan khawatir, dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Evelyn berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika tidak terjadi apa-apa, Sekte Gu sedang mencoba untuk memenangkan hati Julian, dan pasti akan memaksa Julian melakukan sesuatu yang benar-benar membuat marah kebenaran Aliansi Bela Diri. Lalu apa yang akan mereka paksa untuk dilakukan Julian? Evelyn berkata, seharusnya orang yang terus merusak kebenaran Aliansi Bela Diri. Saya tidak berani berspekulasi secara spesifik. Prioritas utama adalah menemui Julian sesegera mungkin. Bersambung.